Bahkan demi mewujudkan kasih Kristus, ia rela membasuh kaki orang-orang miskin, guys. Ih, saya udah doa dari setahun lalu, permohonannya gak pernah berubah, tapi gak dikabul-kabulin tuh. Tapi teman-teman jangan kira menjadi ratu tuh enak ya. Justru kebalikannya, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 16 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Margaret dari Skotlandia, pelindung para janda. Sebelum kita mulai, silahkan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di kerajaan Inggris di tahun 1016. Pada tahun ini, Inggris dipimpin oleh Raja Edmund Ironside. Raja terlibat dalam pertempuran Asandun melawan bangsa Viking yang dipimpin oleh Knut the Great, sehingga kerajaannya terbagi menjadi dua. Sayangnya, tak lama kemudian ia meninggal dunia, dan Knut mengambil alih seluruh kerajaan Inggris, sehingga putra Edmund, Pangeran Edward di exile harus mengasingkan diri ke Hungaria. Dalam masa pengasingan ini, lahirlah putri dari pangeran bernama Margaret di tahun 1045. Masa kecilnya ia habiskan di Hungaria selama 12 tahun. Pada tahun 1057, ia kembali ke Inggris karena ayahnya dipanggil untuk meneruskan tahta Raja Inggris yang sudah beralih kembali ke paman buyutnya, Raja Edward the Confessor, yang tidak memiliki keturunan. Entah karena percobaan pembunuhan atau bukan, Pangeran Edward tidak pernah menjadi Raja Inggris karena ia meninggal sesaat setelah tiba di Inggris. Akhirnya pemerintahan tetap dijalankan oleh Raja Edward. Namun di tahun 1066, kerajaan Normandia yang dipimpin William the Conqueror menyerang kerajaan Inggris, sehingga Margaret dan keluarganya harus melarikan diri ke daerah Skotlandia. Di tahun 1068, kapal yang mereka tumpangi karam di perairan Skotlandia. Disinilah mereka bertemu dengan Raja Skotlandia bernama Raja Malcolm III. Raja adalah seorang duda beranak dua yang barbar dan buta huruf. Tapi salutnya, ia memberi perlindungan kepada keluarga Margaret saat mereka karam kapal. Dari sinilah Raja mulai tertarik dengan kecantikan Margaret, sehingga ia melamarnya dan menikah di Dunfermline. Secara otomatis, pernikahan ini membuat Margaret menjadi seorang ratu Skotlandia, guys. Tapi teman-teman jangan kira menjadi ratu tuh enak ya. Justru kebalikannya, guys. Margaret dihadapkan dengan begitu banyak tantangan di kerajaan Skotlandia waktu itu. Mulai dari hidup keagamaan umat yang amburadul, pendidikan yang rendah, banyak kemiskinan, bahkan suaminya sendiri adalah salah satu tantangan hidupnya. Sebagai ratu, ia mulai fokus untuk membenahi hidup keagamaan rakyatnya dengan mendirikan banyak gereja dan biara, mengatur masa puasa pada Prapaskah, hingga penegakan hukum perkawinan gereja. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial seperti beramal dan melayani anak yatim serta orang miskin setiap harinya. Bahkan demi mewujudkan kasih Kristus, ia rela membasuh kaki orang-orang miskin, guys, seperti yang Yesus lakukan dulu pada murid-muridnya. Sibuk dengan berbagai kegiatan gak membuat Margaret lupa untuk berdoa. Dia selalu menyediakan waktu setiap tengah malam untuk bangun dan berdoa. Selain itu, ia juga mengikuti misa setiap hari, guys. Dan semua kegiatan rohaninya ini berfungsi untuk menjaga dirinya agar tetap rendah hati. Dalam doanya, ia juga menyelipkan doa bagi suaminya, Raja Malcolm, agar ikut tersentuh akan kasih Kristus dan dapat turut menjadi muridnya. Dan ternyata doa ini didengarkan Tuhan, guys. Berbagai tindakan kasihnya kepada sesama mulai mempengaruhi hati Raja. Bahkan Raja ikut merasakan kasih Yesus yang diberikan lewat perantaraan Margaret, guys. Sehingga ia sadar bahwa istrinya ini adalah orang yang hidup begitu mulia. Mulai dari sinilah ia dan istrinya banyak berkarya bersama, seperti menebus dan membebaskan para budak, serta mengembangkan gereja Katolik Skotlandia sesuai dengan aturan gereja Katolik di seluruh dunia. Kedua pasangan ini menikah selama 16 tahun. Ikatan perkawinan mereka terputus ketika Raja Malcolm terbunuh bersama putranya dalam pertempuran Alnwick melawan Inggris tanggal 13 November 1093. Selama 16 tahun menikah, mereka dikaruniai 8 orang anak, dan Margaret adalah teladan yang baik bagi anak-anaknya. Anak-anaknya ini antara lain Edward yang terbunuh bersama ayahnya,
Edward yang kemudian menjadi kepala biara, Edmund yang sempat tersesat tapi kemudian menjadi biarawan, Edgar, Alexander, dan David yang meneruskan tahta ayahnya dan termasuk dalam raja-raja terbaik di Skotlandia. Bahkan David sendiri menjadi santo guys di kemudian hari. Mary yang menikah dengan Pangeran Eustace dari Boulogne, dan yang terakhir adalah Matilda yang menikah dengan Henry pertama dari Inggris dan terkenal sebagai Good Queen Maud yang membasuh dan mencium kaki penderita kusta. Margaret yang mendengar kabar duka ini akhirnya turut menghembuskan nafas terakhirnya tanggal 16 November 1093, 3 hari setelah kematian suami dan anaknya. Ia kemudian dikanonisasi oleh Paus Innocentius keempat tahun 1250 dan jenazahnya dipindahkan ke gereja dalam biara Dunfermline. Sayangnya pada saat reformasi Protestan, gereja beserta relikwi Santa Margareta turut dihancurkan oleh para oknum Protestan. Nah teman-teman, dari kisah hidup Santa Margaret kita bisa belajar nih satu hal penting, yaitu berdoa. Lah, dari kecil udah tahu kali cara berdoa. Hits, sabar dulu guys. Kita memang dari kecil sudah tahu caranya berdoa bagaimana. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa dengan benar? Loh, gimana maksudnya tuh? Gimana? Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, sebenarnya Santa Elizabeth ini mirip dengan kisah Santa Monica yang hidupnya ia gunakan untuk mendoakan suami dan anaknya, Santo Augustinus yang waktu itu masih kafir. Ketekunan dalam berdoa membawa mereka pada terkabulnya permohonan-permohonan mereka guys. Ih, saya udah doa dari setahun lalu, permohonannya gak pernah berubah, tapi gak dikabul-kabulin tuh. Ini ada dua kemungkinan sih guys. Yang pertama, memang belum waktunya permohonan kita dikabulkan. Orang Santa Monica aja berdoa bertahun-tahun baru terkabul guys. Dan perlu kita ketahui juga loh, kalau dengan kita berdoa, hal pertama yang kita ubah bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Bentar, gimana maksudnya ya? Contoh sederhananya aja, misalnya Andi berumur 17 tahun. Ia lalu meminta dibelikan mobil oleh ayahnya, padahal dia belum bisa bawa mobil. Ayahnya tentu nggak kasih dong. Akhirnya Andi mulai belajar membawa mobil, bikin SIM, dan baru ia diberikan mobil. Nah, barusan itu contoh simpelnya ya guys. Tuhan pasti akan mengabulkan permohonan kita. Tapi, apakah diri kita sendiri siap kalau permohonan itu dikabulkan? Jangan-jangan nanti malah begitu dikabulkan, kita malah tabrakan, ya kan? Kemungkinan kedua adalah kita berdoa, tapi kita tidak menerima apa-apa karena kita salah berdoa. Sebab yang kita minta itu hendak kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Jadi teman-teman, semoga dengan mendengar kisah hidup Santa Margaret dari Skotlandia, kita semua bisa berdoa dengan lebih benar ya guys. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Margaret dari Skotlandia. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Gule-gule!